Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, bagian pertama yaitu modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Jadi awal mula kenapa akhirnya Jepang menjadi negara imperialisme atau negara yang menjajah negara lain. Nah, ini awalnya kondisi Jepang ya. Tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan politik Sukoku atau politik isolasi. Jadi Jepang itu tertutup bagi negara-negara asing. Kemudian terjadi persaingan antara Shogun dengan Daimyo, tuan tanah yang semakin ketat. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matejeperi, ini dari Amerika Serikat ya, ini fotonya. Ini datang ke Jepang, kemudian sambil membawa kapal, kemudian terjadilah pertempuran. Di mana dari pertempuran itu Jepang kalah dan akhirnya harus menandatangani perjanjian Kanagawa. Dan akhirnya Jepang pun harus membuka pelabuhan atau wilayahnya bagi negara-negara barat. Nah, dari peristiwa tersebut, akhirnya Jepang menyadari ternyata mereka ini sangat tertinggal dari negara-negara lain. Menyadari hal tersebut, akhirnya Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji di berbagai bidang, baik itu militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Kemudian juga adanya doktrin Hakko Ichiu ya dari ajaran Shinto. Membuat Jepang tumbuh menjadi negara yang modern yang berambisi untuk menguasai negara-negara lain. Kemudian Jepang muncul menjadi negara imperialisme baru di dunia. Dengan restorasi Meiji itu ternyata membawa perubahan yang luar biasa di Jepang, kemajuan yang luar biasa di Jepang. Nah, ini imperialisme Jepang, apa yang usaha Jepang ya dalam membangun dan memperluas imperiumnya, yaitu dengan adanya perang Sino-Jepang, perang Rusia-Jepang. Kemudian Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina. Kemudian Jepang membentuk pakta tripartit bersama Jerman, Italia pada bulan September 1940. Nah, di sini Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia masuk ke blok timur. Nah, ini yang Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua. Di mana Jepang itu nanti fokusnya ke wilayah Asia Pasifik, sedangkan Jerman dan Italia ini fokusnya ke wilayah Eropa. Puncak atau awal terjadinya Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya itu yaitu Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia ini awalnya masuk melalui Tarakan, Kalimantan ya. Tarakan masuk, kemudian setelah dikuasai menyebar ke wilayah-wilayah Nusantara yang lain, ke Sumatera, ke Jawa, kemudian ke Sulawesi. Ya, dan akhirnya puncaknya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menandatangani perjanjian Kalijati karena dilakukan di daerah Kalijati, Subang ya, Jawa Barat, yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Jadi akhirnya tanggal 8 Maret itu sebagai penanda bahwa kita dijajah oleh Jepang. Nah, untuk menarik simpati orang Indonesia caranya bagaimana? Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kemudian Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya,
dan mengibarkan bendera merah putih. Lalu Jepang mengganti semua nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Kemudian Jepang membentuk gerakan 3A. Tahu kan 3A? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Nah, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Di bidang politik, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 karisidenan. 3. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan. Tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. Kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chousangiin pada tanggal 1 Agustus 1943. Membentuk organisasi putra, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tokoh yang dikenal sebagai 4 serangkai, dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Kemudian mengganti Majelis Islam ala Indonesia, MIAID, menjadi Masyumi pada tahun 1943. Kemudian membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tanggal 1 Januari 1944. Nah, selain ini juga, masih ingat ya organisasi pergerakan nasional? Jadi semua organisasi pergerakan nasional pada masa Jepang itu dibubarkan, seperti Budi Utomo, Serikat Islam, PNI, itu semuanya dibubarkan. Yang tidak dibubarkan hanya ini, MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, Jepang membentuk KUMIAI, Koperasi Pertanian. Nah, ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan selama perang. Kemudian bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Nah, kenapa tanaman jarak? Karena tanaman jarak ini digunakan oleh tentara Jepang sebagai minyak pelumas untuk mesin-mesin pesawat terbang, kendaraan mereka, maupun senjata. Kemudian sumber daya Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Selain itu juga, Jepang itu menerapkan sistem ekonomi perang atau self-sufficiency, di mana setiap wilayah itu harus memenuhi kebutuhannya masing-masing, tidak boleh tergantung dengan wilayah lain. Di bidang militer, menugaskan polisi rahasia atau kompetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Kemudian Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Di antaranya ada PETA, Gyugun, Seinendan, Kebundan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Gakukotai, dan Heiho. Sebenarnya masih ada dampak yang lainnya. Nanti untuk dampak yang lainnya nanti kita bahas di PPT yang selanjutnya ya. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara untuk melawan Jepang? Ini ada 3 cara yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Yang pertama ada cara kooperatif. Mau bekerja sama dengan Jepang. Nah, cara kooperatif ini dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Kemudian melalui putra, misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur, 4 serangkai ya, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, cara bawah tanah ini cara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka bergabung ke organisasi bentukan Jepang, tapi di balik layar mereka melakukan gerakan-gerakan untuk meraih kemerdekaan. Nah, ini ada beberapa kelompok, yaitu ada kelompoknya Soekarni, kelompoknya Ahmad Subarjo,
kelompoknya Sultan Syahrir, kemudian kelompok pemuda. Nah, ini kemudian perlawanan bersenjata atau terbuka. Nah, ini Kiai Haji Asyena Mustafa ya. Jadi adanya penolakan santri-santri pondok pesantren Sukamana, Singaparna ya. Pimpinan Kiai Haji Asyena Mustafa untuk melakukan saikeri. Saikeri itu adalah ya kebiasaan yang dilakukan oleh orang Jepang, yaitu untuk setiap pagi itu untuk menunduk ke arah matahari terbit ya, menghormatkan. Nah, bagi orang-orang yang Indonesia hal itu kan dianggap syirik ya, makanya terjadilah perlawanan, salah satunya ini di Sukamana, Singaparna di bawah pimpinan Syenal Mustafa. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata lainnya seperti peristiwa Indramayu. Ini terjadi bulan April 1944. Disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja roti, kerja paksa atau romusa. Jadi kerja roti atau kerja paksa pada masanya Jepang itu disebut romusa ya. Yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Kemudian di Aceh ini ada perlawanan di bawah pimpinan Teuku Abdul Jalil terhadap tentara Jepang di Chot Plieng. Ini di perlawanan peta yang berlangsung di kota Blitar di bawah pimpinan ini Supriyadi. Ini pada tanggal 14 November 1944. Namun sampai sekarang kita tidak tahu nasibnya, apakah beliau sudah meninggal atau masih hidup, karena setelah peristiwa tersebut beliau menghilang. Kemudian perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Nah, karena kondisi Jepang itu mulai terdesak dalam perang Asia Timur Raya atau perang Asia Pasifik ya. Akhirnya Jepang memberikan janji-janji kemerdekaan. Nah, akhirnya apa? Didirikan BPUPKI untuk menyusun dasar negara. Kemudian selanjutnya setelah selesai menyusun dasar negara, BPUPKI dibubarkan menjadi PPKI. Namun ternyata tanggal 15 Agustus ya 1945 ternyata Jepang itu sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan akhirnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Nah, untuk materi ini nanti kita akan bahas di semester selanjutnya. Oke, itu saja. Masih ada PPT lain selain ini terkait dengan pendudukan Jepang. Untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.